Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga,
kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana.
Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki.
Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016.
Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF.
Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu.
Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana.
Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudia, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun.
Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi.
Bahkan kata Yudia, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian.
Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu, para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF, salah satu saksi kasus Vina, diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu, para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, AF akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, AF sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, AF mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Dedi Mulyadi.
Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam.
CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, AF akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, AF sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, AF mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Dedi Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, AF didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, AF sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta AF untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya.
Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum.
Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu, para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF, salah satu saksi kasus Vina, diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, AF akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, AF sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, AF mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, AF didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, AF sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta AF untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, AF pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun AF mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak.
Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal.
Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu, para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan Dede. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, AF akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, AF sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, AF mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, AF didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, AF sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta AF untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, AF pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun AF mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada AF, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan AF untuk menemui ayahnya. Ia berharap, AF dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga,
kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana.
Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki.
Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016.
Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF.
Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudia Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudia, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu.
Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana.
Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudia, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun.
Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu, para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi.
Bahkan kata Yudia, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian.
Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu, para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, AF akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, AF sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, AF mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Dedi Mulyadi.
Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam.
CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu, para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, AF akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, AF sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, AF mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Dedi Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, AF didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, AF sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta AF untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya.
Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki akhirnya diungkap. Hal ini diungkap Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang mengaku telah melihat isi CCTV tersebut. Saat itu, Ibtu Rudiana bersama penyidik menelusuri sejumlah bukti pada lokasi kejadian termasuk keberadaan CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Pihak kepolisian pun mendapati adanya CCTV yang mengarah ke flyover Talun tepat malam peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun, Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun, melainkan ke perumahan yang berada di dekat lokasi kejadian. Kendati begitu, pihak kepolisian tidak membongkar CCTV tersebut sebagai bukti kuat pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, CCTV kasus Vina ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum.
Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian AF dan DD. AF salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping AF, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal AF itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan AF. Mabes Polri disebut sudah mengantongi kronologi awal sebelum Vina dan Eki tewas. Kronologi itu berupa kejadian sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah. Mabes Polri disebut mengantongi kronologi itu berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar dan teman-teman almarhum. Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya tahun 2016 lalu yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempari batu oleh para terpidana. Bahkan Liga Akbar juga mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu atas arahan dari penyidik saat itu. Namun Ibtu Rudiana membantah keterangan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Sebelum Polri mengetahui kronologi awal kasus Vina tersebut, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan Liga Akbar di tahun 2024 ini. Tak hanya Liga Akbar, beberapa saksi yang menguatkan keterangannya pun turut diperiksa oleh polisi. Bahkan kata Yudhya, Mabes Polri kini sudah mengantongi kronologinya dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain. Saya diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus ini dari awal, pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, AF akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, AF sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, AF mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, AF didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, AF sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta AF untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, AF pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun AF mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak.
Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuk